Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita untuk pelajaran tematik. Nah sekarang anak Ustadz kita sudah masuk di subtema 2 pelajaran 5 dan 6. Nah sekarang di sini perhatikan anak Ustadz. Nah siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di kelas kita ya, nah Ustadz ada yang dari Medan ya, ada yang dari Aceh ya, mungkin ada yang pindahan dari mana? Dari Jawa mungkin ya. Nah, seperti itu ya, bermacam-macam, bersuku-suku ya. Nah, sekarang lihat di sini, siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya ya. Nah, setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh ya, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Nah ya, itu dia. Jadi masing-masing anak Ustadz ada ciri-cirinya ya, ciri khas tarian ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, tarian setiap daerah itu berbeda-beda ya, tergantung budayanya ya. Adat pada suku ya, suku tersebut. Sekarang lihat di sini anak Ustadz, Lani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda. Ada teman lain ya yang gemar menyanyi. Ada teman Lani ya yang gemar menyanyi. Ada teman Lani yang gemar menari. Ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran lain. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Bagaimana denganmu dan teman-teman sekolahmu? Apa kegemaranmu dan teman-teman sekolahmu? Nah, lihat di sini ada banyak hobi ya. Ada banyak hobi nih, anak Ustadz. Nah, kita lihat di sini ya. Ada yang hobinya menyanyi ya. Kalau kita mungkin membaca Al-Qur'an ya, anak Ustadz ya, murotal ya. Nah, kemudian ada yang menari. Nah, anak Ustadz yang laki-laki siapa nih suka menari? Nggak boleh ya. Nah, perempuan juga ya. Nah, berikutnya ya, memasak. Wah, ini biasanya perempuan ya. Perempuan biasanya suka memasak. Yang laki-laki mungkin ada juga ya yang suka memasak ini anak Ustadz ya. Kalau biasanya kan kalau pengembangan diri anak Ustadz yang laki-laki kadang-kadang masak ya. Nah, masak telur. Nah, masak apa lagi ya? Oh, macam-macam ya. Masya Allah. Berikutnya bermain bola. Nah, ini biasanya anak Ustadz yang laki-laki nih ya, bermain bola. Ada hobinya bermain bola ya. Nah, berikutnya ya, merawat tanaman. Nah, ada anak Ustadz yang suka merawat tanaman. Nah, mungkin yang akhwat ya, yang perempuan nih suka merawat tanaman. Ada banyak tanaman ya anak Ustadz ya. Ada bunga mawar ya, bunga melati, bunga anggrek ya. Nah, banyak ya. Berikutnya, memelihara binatang. Nah, ya, melihara binatang. Banyak ya anak Ustadz ya. Misalnya anak Ustadz yang perempuan melihara kucing, ya, melihara kelinci. Nah, anak Ustadz yang laki-laki mungkin melihara burung perkutut misalnya. Ya, nah burung perkutut. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya ikan laga ya. Wah, ini anak Ustadz laki-laki ini suka ikan laga ya. Terus apa lagi? Banyak ya. Nah, kalau Ustadz di rumah melihara nyamuk. Nah, banyak nyamuk di rumah Ustadz ya. Nah, ini melihara binatang ya, nah, Ustadz. Berikutnya, membuat mainan. Nah, ada nih yang suka buat mainan. Mungkin buat pesawat-pesawatan ya dari kertas. Kemudian ada juga yang membuat mobil-mobilan mungkin ya dari kardus seperti itu ya. Mungkin anak-anak Ustadz yang perempuan mungkin suka membuat mainan dari kertas origami ya, dilipat-lipat seperti itu, menjadikan bunga, nah ya, dan lain sebagainya. Kemudian menulis ya. Nah, suka kan menulis? Nah, menulis ya. Anak Ustadz kan sering nih dikasih tugas, ringkaslah
tulislah ya. Nah, yang suka menulis pasti semangat dia ya. Nah, tulis banyak-banyak gitu. Nah, karena dia hobinya menulis ya. Nah, kemudian menggambar ya. Nah, menggambar tapi bukan makhluk hidup ya. Nah, Ustaz, contoh misalnya menggambar pohon, menggambar bunga, pemandangan, gunung ya. Gambar masjid. Nah, ya. Wah, itu bagus ya, nah Ustaz. Kemudian yang terakhir ada hobinya berolahraga ya. Berolahraga. Nah, mungkin kalau anak Ustaz yang yang laki-laki mungkin olahraganya silat ya. Wah, silat. Kemudian apalagi ya, menunggang kuda ya, memanah, berenang. Oh, masya Allah ya. Nah, yang perempuan juga ya, banyak ya olahraga-olahraga yang bisa dilakukan ya. Nah, type itu ya, nah Ustaz. Nah, berikutnya ya, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, setelah kamu mengetahui kegemaranmu ya dan teman-temanmu, lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Ya, apa manfaatnya anak Ustadz? Misalnya anak Ustadz suka bermain bola ya. Nah, apa manfaatnya? Wah, tubuh saya jadi segar ya, jadi bertenaga misalnya ya, jadi sehat. Nah, seperti itu. 2, ya. Ini udah ya. Apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Ya, tadi kita misalnya lihat kawan kita, oh yang satu sukanya masak ya. Nah, yang satu sukanya menanam pohon misalnya ya. Nah, adakah manfaatnya untuk kita ya? Oh, ada ya. Teman saya yang suka masak, dia suka ngasih saya dia suka, karena dia suka masak, dia suka ngasih saya pisang goreng misalnya. Karena dia suka masak ya. Nah, terus teman saya yang suka menanam pohon, dia suka kasih saya mangga misalnya. Karena dia suka nanam pohon ya, dia nanam pohon mangga, terus pohon apa lagi ya? Pohon kurma mungkin ya. Nah, mungkin aja ya. Pohon kurma ya dikasih kurma gitu ya. Nah, itu jadi ada manfaatnya ya. Kita juga seperti itu ya. Kita juga seperti itu. Misalnya kita hobinya tadi berolahraga, olahraga memanah ya. Manfaatnya apa untuk orang lain? Oh, saya bisa mengajari adik teman saya memanah gitu. Saya bisa mengajari adik teman saya berenang. Nah, ya, kan bermanfaat. Nah, berikutnya yang ketiga, apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Nah, ya, apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Contoh misalnya anak Ustadz hobinya misalnya tadi memasak misalnya ya, masak asapnya sampai banyak sekali gitu ya, banyak sekali asapnya. Nah, itu kan mengganggu orang lain ya, mengganggu orang lain sampai batuk-batuk ya kan. Nah, orang lain batuk gitu karena anak Ustadz mungkin masaknya mungkin pada saat itu tidak diawasi, jadi mungkin gosong ya, asapnya banyak mengganggu orang lain. Nah, ini harus diawasi ya, diawasi agar tidak mengganggu orang lain. Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Tadi ya, harus diawasi, kemudian berhati-hati ya. Nah, kemudian selalu memikirkan orang lain gitu ya. Nah, selalu memikirkan kesehatan atau kenyamanan orang lain dalam melakukan kegemaran kita. Misal main bola, jangan main bola tengah malam, anak Ustadz. Orang lagi tidur ya, anak Ustadz main bola di situ ya. Nah, orang terganggu istirahatnya ya. Nah, atau misalnya anak Ustadz misalnya menanam ya, hobinya menanam. Wah, bagus ini hobinya, menanam pohon, nanam bunga. Tapi nanamnya di rumah orang, nggak boleh ya. Nah, nggak boleh, harus diawasi. Oh, saya nanamnya di rumah sendiri ya, di halaman sendiri, beli pot sendiri ya. Nah, seperti itu ya anak Ustadz. Barakallahu fiik ya. Nah, sekarang kita sambung lagi anak Ustadz. Nah, yang berikutnya, nah lihat di sini ada peta ya, ada peta Papua ya. Nah, ada peta Papua nih anak Ustadz ya, peta pulau Papua ya. Nah,
Ada banyak nih anak Ustaz, daerahnya Raja Ampat, Sorong, Manokwari ya, Sorong Selatan, Teluk Binturi, Pak Fak ya, Kaimana. Banyak sekali ya. Banyak sekali daerahnya. Nah, ini anak Ustaz adalah peta Papua ya. Peta Pulau Papua. Nah, tape. Sekarang kita lihat ada apa, keragaman apa di Papua ini. Lihat ya, gambar di atas menunjukkan peta daerah Papua. Apa keunikan daerah Papua menurutmu? Tuliskan pada tempat di bawah ini. Nah, ini adalah tugas anak Ustadz, PR-nya anak Ustadz ya, tugas di rumah. Carilah keunikan dari daerah Papua. Apa aja terserah, mau pakaiannya, mau makanannya, mau apa lingkungannya, misalnya pegunungan, ya, laut dan lain sebagainya. Boleh apa aja, ya. Nah, seperti itu. Tuliskan di situ ya, nah Ustaz, tuliskan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, minimal 6 baris ya. Minimal 6 baris di buku latihan ya. Nah, baik. Berikutnya, nah Ustaz, kita lihat di sini ya. Papua memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri ya. Gunung Jaya Wijaya yang terkenal dengan puncaknya tertutup salju ya. Nah, ada juga ya gunung yang bersalju di Indonesia ya. Terletak di Papua. Selain Gunung Jaya Wijaya, Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan ya, baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya itu, Papua memiliki jenis fauna yang terkenal yaitu burung cendrawasih. Ya, burung cendrawasih ini adanya di Papua ya, nah Ustaz. Nah, adanya di Papua. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Asal usul burung cendrawasih. Nah, tapi ini anak Ustadz adalah cerita fiksi ya, cerita yang tidak nyata, cerita hayalan ya. Jadi mungkin Ustadz tidak akan bacakan karena ini adalah cerita fiksi. Yang terpenting adalah di sini ya perlu kita ingat bahwasannya cerita fiksi ya anak Ustadz adalah cerita yang tidak nyata ya, yang tidak pernah terjadi. Nah, kemudian dia itu ya anak Ustadz terbagi menjadi beberapa. Kemarin ya, ada jenis-jenisnya cerita fiksi itu. Cerita buatan itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama ya, ada cerita apa anak Ustadz? Cerita fabel ya. Fabel itu diperankan oleh hewan ya, misalnya kancil berteman dengan buaya misalnya ya. Nah, terus kelinci berlomba dengan kura-kura ya. Nah, seperti itu ya. Itu namanya cerita fabel ya. Kemudian ada lagi ya, yang kedua legenda ya. Legenda ini tentang asal usul ya, asal usul suatu daerah. Nah, asal usul suatu daerah ya. Nah, misalnya seperti ini, asal usul burung cendrawasih ya. Nah, ini merupakan legenda ya, asal usul ya burung cendrawasih. Nah, berikutnya ada lagi anak Ustadz, saga ya. Nah, cerita saga yaitu tentang kepahlawanan ya. Nah, contohnya apa? Si Pitung misalnya kemarin ya. Nah, si Pitung, kemudian apa lagi? Nah, banyak ya anak Ustadz, itu tokoh-tokoh yang dibuat ya. Nah, misalnya apa lagi? Kalau di luar Satria Baja Hitam gitu ya. Nah, Naruto misalnya. Nah, itu semua fiksi ya Ustadz, nggak ada ya. Hanya buatan manusia ya. Nah, seperti itu. Kemudian itu saga tadi ya. Nah, tentang kepahlawanan. Terus apa lagi misalnya? Iya, banyak ya contohnya ya tentang kepahlawanan. Terus pembagian fiksi yang berikutnya, nah Ustadz, ya kemarin apa lagi ya? Ada mite ya. Nah, mite itu tentang mitos-mitos ya, tahayul. Nah, ya yang biasanya berbau kesyirikan, tentang dewa-dewa ya, seperti itu. Nah, ya banyak ya anak Ustadz, nanti bisa diulang-ulang lagi pelajarannya. Nah, di sini tugas anak Ustadz adalah tadi carilah ya keunikan daerah Papua ya, keunikan daerah Papua menurut anak Ustadz ya. Tulislah di buku latihannya minimal 6 baris ya, kemudian kirim kepada Ustadz ataupun ustazahnya masing-masing. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang berikutnya ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.